Hai halo, saya Prita Ismayani, analis kepegawaian media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia. Seringkali dalam pekerjaan, kita diminta untuk mempersiapkan materi presentasi secara mendadak dan dalam waktu yang sangat singkat. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan dua buah tips, yaitu menggambar grafis secara mudah di aplikasi Microsoft PowerPoint, kemudian menampilkannya secara tertata atau terkendali. Pernahkah Anda diminta untuk membuat gambar semacam ini? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat gambar semacam ini? Gambar semacam ini sering digunakan untuk memberikan informasi tentang struktur organisasi, susunan tim kerja, atau hierarki atas sesuatu hal. Contoh yang saya sampaikan kali ini adalah untuk menggambarkan silsilah keluarga. Sebelum mulai menggambar, saya sampaikan informasi pendahuluan, yaitu penggunaan 3 tombol yang akan sangat memudahkan kita, yaitu tombol Tab, Delete, dan tombol Enter. Gambar silsilah keluarga menunjukkan kakek dan nenek memiliki 2 orang anak, yaitu ayah dan bibi, lalu ayah memiliki 3 orang anak, abang, saya, dan adik, serta abang juga memiliki 2 orang anak, yaitu keponakan 1 dan keponakan 2. Microsoft PowerPoint memberikan banyak fasilitas atau fitur yang memudahkan kita dalam menampilkan pesan atau informasi yang kita inginkan. Dan yang akan kita gunakan kali ini adalah fitur Smart Art. Anda dapat menggunakan yang ada di tengah lembar kosong PowerPoint ini atau yang ada di dalam ribbon insert di sini. Keduanya sama saja. Di situ ada banyak sekali template yang disiapkan oleh Microsoft PowerPoint yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Untuk dapat membuat gambar seperti tadi, maka saya akan menggunakan hierarki dan memilih hierarki yang ini. Maka, kemudian kita akan mendapatkan template seperti ini. Pada layar akan muncul 2 kotak, yang sebelah kanan adalah kotak gambar, dan yang sebelah kiri adalah kotak yang sangat disarankan untuk menuliskan data yang akan diisikan ke dalam kotak gambar di sebelah kanan. Meskipun pada dasarnya kita dapat langsung menambahkan tulisan pada kotak di sebelah kanan, saya akan sangat menyarankan agar Anda menuliskannya pada kotak sebelah kiri terlebih dahulu. Mari mulai mengisi gambar. Mengisilah dari paling atas. Silsilah keluarga akan saya gambar mulai dari kakek dan nenek. Kemudian kakek dan nenek memiliki 2 orang anak. Anak pertama adalah ayah, akan saya ketik persis di bawah kakek dan nenek. Dan anak kedua adalah bibi. Karena ayah dan bibi adalah generasi yang sama di bawah kakek dan nenek, maka bibi ditulis sejajar dengan ayah, yaitu di sini. Maka terlihat dalam kotak di sebelah kanan, bibi terisi di sebelah kanan ayah. Kemudian ayah menikah dengan ibu dan bibi menikah dengan paman. Kemudian saya ingin menggambarkan bahwa ayah dan ibu memiliki 3 orang anak, padahal kotak yang tersedia hanya 2. Bagaimana cara menggambar kotak ketiga? Caranya adalah dengan menggunakan tombol Enter. Pertama-tama, saya isikan dahulu anak pertama dari ayah dan ibu, yaitu abang. Kemudian saya, dan yang terakhir adik. Untuk memasukkan kotak adik ke dalam gambar, maka perlu dengan menekan Enter persis di sebelah kata saya. Enter menghadirkan kotak yang sejajar dengan kotak sebelumnya. Secara otomatis dan proporsional, lihat gambarnya langsung menyesuaikan, kemudian dapat langsung kita isi dengan adik.
Selanjutnya saya ingin menggambarkan bahwa bibi dan paman belum memiliki anak. Maka kotak di bawah bibi dan paman harus dihapus. Untuk menghapus kotak, maka dapat saja dengan langsung menghapus pada gambar baik dengan tombol delete maupun backspace seperti ini. Namun hati-hati untuk menggunakan tombol backspace jika di dalam kotak yang sebelah kiri. Berikut saya contohkan. Menggunakan backspace secara tidak tepat berpotensi merusak gambar. Dan jika terus membackspace, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau sudah seperti ini, yang dapat dilakukan adalah undo. Saya suka menggunakan shortcut Ctrl Z. Undo sampai kembali ke awal, lalu menghapus kotaknya. Lalu hapus kotaknya. Cara yang lebih aman untuk menghapus adalah dengan menggunakan tombol delete. Letakkan kursor persis di sebelah paman. Kemudian tekan delete. Berikut saya ulangi perbedaannya jika menggunakan backspace dan delete. Ini dengan backspace, ini dengan delete. Baik, terakhir saya akan menggambar kotak tambahan di mana abang sudah menikah dengan kakak ipar. Abang dan kakak ipar sudah memiliki 2 orang anak. Persis seperti cara menambahkan kotak adik tadi, maka kita perlu menambahkan kotak di bawah abang dan kakak ipar. Persis seperti cara menambahkan kotak adik tadi, ditambahkan tombol tab. Caranya, di akhir kata kakak ipar, kita tekan enter. Kemudian muncul kotak baru tapi sejajar dengan kotak abang dan kakak ipar atau seolah-olah anak dari ayah dan ibu. Untuk mendorong kotak ke bawah abang dan kakak ipar, maka perlu ditambah dengan menekan tab seperti ini. Maka secara otomatis kotak yang tadinya sejajar menjadi turun ke bawah dan gambar segera menyesuaikan menjadi proporsional tanpa harus disetting secara manual. Di kotak yang baru, kita dapat tambahkan anak dari abang dan kakak ipar, yaitu keponakan saya yang pertama. Sekaligus saya ingin menambahkan keponakan saya yang kedua secara mudah, dan sudah dapat ditebak tentunya. Betul sekali, tinggal tekan enter. Maka kita langsung mendapatkan kotak yang sejajar dengan kotak keponakan 1 menjadi keponakan 2. Saya juga ingin mengganti warna pada diagram ini. Untuk memudahkan, saya tidak akan merubah secara satu persatu, melainkan langsung merubah secara otomatis. Double klik pada kotak ini, kemudian pilih change color. Nah, di sini ada begitu banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Saya ingin memberi warna-warni seperti ini. Dan terakhir saya ingin memberikan penekanan pada posisi saya. Maka saya akan menambahkan warna secara manual seperti ini. Saya klik pada kotak saya, lalu klik kanan, dan mengganti fill-nya menjadi warna yang saya harapkan dapat menekankan posisi saya. Misalnya warna merah. Maka proses menggambar sudah selesai. Sekarang saya akan melanjutkan dengan proses menampilkan dengan style yang menarik. Pilih pada ribbon
animation, maka akan tampil beberapa gaya yang dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Saya contohkan favorit saya, yaitu wipe. Maka seketika Microsoft PowerPoint akan secara otomatis menunjukkan bagaimana wipe itu bekerja atas gambar kita dengan menekan wipe. Jika ingin merubah arah wipe, maka ganti sesuai arah panah yang diinginkan seperti ini pada fitur Effect Options. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau ke bawah. Saya akan pilih ke bawah. Tidak hanya itu, agar lebih menarik lagi, saya ingin menampilkannya secara berjenjang. Maka hal itu sangat dapat dilakukan dengan memilih di sini. Sequence bisa as one object, maka langsung sebagai satu objek di wipe-nya, atau all at once, satu persatu kotak turun ke bawah, atau one by one, seperti ini efeknya, level at once, dan yang terakhir level one by one. Mudah sekali bukan untuk membuat gambar tadi? Mari kita coba tampilkan dalam slideshow. Saya akan mengulanginya dengan kecepatan yang normal. Saya pilih hierarki. Saya ketik kakek dan nenek, lalu di bawahnya ayah dan ibu, lalu di sini bibi dan paman, kemudian abang dan kakak ipar, lalu saya dan adik. Kemudian paman dan bibi tidak punya anak, abang dan kakak ipar punya anak, keponakan 1 dan keponakan 2. Saya akan ganti warna menjadi seperti ini, lalu memberi penekanan pada saya dan menambahkan animasi ke bawah level one by one. Ya, sudah selesai. Sangat mudah sekali. Yuk coba kita tampilkan. Sangat mudah sekali. Demikianlah yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelnya. Salam hormat, Prita Ismayani undur diri.